Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan yang telah Ia limpahkan kepada kita masing-masing. Kita bersyukur untuk rahmat anugerah istirahat semalam, dan kita bersyukur untuk hari baru ini. Marilah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami mengikutinya dalam sengsara dan salibnya, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa-Ku. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hati adalah pusat dari segala kehidupan manusia. Kitab Amsal berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati manusia merupakan sumber kekuatan, kebahagiaan, keberhasilan, dan hati menentukan kualitas hidup manusia. Hari ini, melalui penginjil Yohanes, Tuhan Yesus bersabda, "Walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah." Sebagai putra Allah, Tuhan Yesus sungguh mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati setiap manusia. Yesus sungguh sadar bahwa hati manusia sangat miskin akan cinta kasih, sehingga membuatnya jauh dari Allah. Hati manusia seringkali diliputi dengan dendam dan kebencian, iri hati dan dengki, sombong dan tinggi hati, sok tahu, egois, dan selalu merasa diri yang paling benar. Karena itu, Yesus menghendaki untuk memenuhi hati setiap manusia dengan kasih yang akan menghantarnya menuju keselamatan. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian agar senantiasa memurnikan hati kita masing-masing yang merupakan tempat bersemayamnya Allah yang tidak lain adalah kasih itu sendiri. Mari belajar pada hati kudus Tuhan Yesus yang merupakan Raja dan pusat segala hati manusia. Kiranya kita senantiasa melantunkan doa tulus dari dalam hati kita masing-masing. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri. Mari kita melanjutkan masa puasa kita pada hari ini dengan penuh sukacita sambil membenahi hati kita masing-masing. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, mampukanlah kami menjadi saksi-Mu melalui tingkah laku yang baik dan benar, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih saja berlangsung, marilah kita selalu berusaha untuk menaati protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker di mana saja kita berada. Marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.